Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Islam dan nasionalisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Afan Iriawan. Yang kedua, Dea Joti Putri. Yang ketiga, Ridwan Rais. Yang keempat, Yahya Zakaria. Yang kelima, Muhammad Aziz Muntaha. Yang keenam, Wafiah Nur Aini. Dan yang terakhir, Deivana Imadatul Ummah. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Afan Iriawan. Baik, pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu nation yang berarti bangsa dan isme yang berarti faham atau aliran. Menurut Otto Bauer, tokoh sosial demokrat asal Austria, yang dimaksud dengan nation adalah suatu masyarakat yang memiliki kesamaan perangai atau karakter yang timbul karena adanya kesamaan nasib dan pengalaman. Secara geopolitik sendiri, nation adalah kesatuan orang dengan tempatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah paham kebangsaan yang lahir karena adanya kesamaan nasib, pengalaman, dan adanya kejayaan di masa lalu. Kemudian mereka sepakat untuk menggunakan aspek kesamaan itu menjadi asas kehidupan bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya, nasionalisme dalam perspektif Al-Quran akan dijelaskan oleh Dea Joti Putri. Saya akan menjelaskan tentang nasionalis dalam perspektif Islam. Al-Quran sendiri telah menggambarkan tanah air adalah suatu hal yang sangat berharga. Seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 6 yang artinya, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sangat berharga sebuah tanah air. Dalam pandangan Al-Quran, ada pengusiran dari tanah air disandingkan dengan pembunuhan atas nyawa atau bahkan lebih berat dan kejam. Pada firman Allah yang lain terdapat isyarat bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Quran surah Al-Asas ayat 85 yang artinya, sungguh hebat yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan muka tempat kembali. Ayat di atas turun saat Nabi dalam perjalanan malam menuju Madinah. Sesampainya di daerah Jufa, Nabi merasakan kerinduan yang teramat mendalam pada tanah Mekah. Lalu Jibril turun dan menyampaikan ayat ini. Dalam karya tafsirnya, Ruhul Bayan, ulama berkebangsaan Turki bermazhab Hanafi, yakni Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa al-Istanbuli al-Hanafi, memaparkan bahwa dalam ayat di atas terdapat isyarat bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Beliau menuturkan bahwa dalam ayat di atas terdapat isyarat bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ada pula ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Lalu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Menurut Syekh Ibnu Asyur dalam tafsirnya Al-Tahrir wa Al-Tanwir, beliau menyatakan bahwa kaum muslimin disyaratkan untuk berdoa atas tanah airnya melalui dua ayat tersebut. Pandangan beliau terhadap perkataan itu ialah dari dua ayat Al-Quran tersebut. Lalu lebih lanjut, Ibnu Asyir mengatakan bahwa doa ini juga diucapkan oleh seluruh nabi atas negaranya masing-masing. Setiap nabi berdoa atas negaranya agar terwujud keadilan, kebanggaan, dan kesejahteraan. Yang itu artinya semua nabi memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa dan tanah airnya. Oleh karena itu, menurut ulama asal Tunisia ini, tiga hal ini atau keadilan, kebanggaan, dan kesejahteraan penting untuk membangun negara dan Baik,
Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aziz Muntaha. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk kelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Persoalan hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan yang terus berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut negara. Berdasarkan realitas tersebut, di antara kaum muslimin merasa perlu untuk merumuskan konsep negara. Para sosiolog, teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi 3 paradigma pemikiran, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Secara garis besar, ada 2 spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Pada spektrum pertama, beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, bahwa syariah harus diterima konstitusi negara, kedaulatan politik dan ada di tangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik kedaerahan. Pada spektrum lain, berpendapat bahwa istilah negara tidak dapat ditentukan dalam Al-Quran. Pendapat seperti ini juga mengakui bahwa Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat Islam. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh saudari Wafiah Nuraini. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengindikasikan adanya rasa nasionalisme. Di antaranya ada di surat An-Nisa ayat 66, kemudian di surat Al-Qasas ayat 85, dan juga di surat Al-Baqarah ayat 126. Pada beberapa ayat tersebut ada beberapa peristiwa seperti saat Nabi Muhammad merindukan kota Makkah dan juga saat Nabi Ibrahim berdoa untuk kesejahteraan negerinya. Maka bisa diambil pelajaran bahwa mencintai dan mendoakan serta bangga akan negeri sendiri seperti konsep nasionalisme sudah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu. Walaupun terdapat 2 aliran pemikiran besar yang berbeda pendapat tentang bahwa Islam dijadikan landasan negara dan yang menolaknya, namun dapat diambil kesepakatan bahwa nilai-nilai ajaran Islam selaras dengan nilai-nilai nasionalisme. Sehingga walau terdapat perbedaan cara pandang mengenai landasan suatu negara, namun masih dapat disepakati bahwa nilai sosial kemasyarakatan dapat berpegang pada nilai-nilai keislaman. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.